Baik, yang pertama, pengertian manajemen sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau dalam bahasa Inggrisnya, manajemen sistem informasi merupakan pengendali sistem perencanaan bagian dari sistem pengendalian internal dalam suatu bisnis yang memanfaatkan manusia, teknologi, dokumen, ataupun prosedur yang dilakukan oleh akuntansi manajemen yang berguna untuk memecahkan masalah suatu bisnis seperti biaya, layanan produk, ataupun strategi bisnis. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai manajemen sistem informasi. Yang pertama, George M. Scott yang mengatakan bahwa manajemen sistem informasi merupakan sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi baik untuk kepentingan operasi ataupun kegiatan manajerial. Yang kedua, Ais Zakiuddin yang mengatakan bahwa manajemen sistem informasi menggambarkan keseluruhan data yang cukup lengkap yang disimpan agar dapat menyediakan informasi guna untuk mendukung operasi, manajemen, atau pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan menurut pendapat para ahli, manajemen sistem informasi ialah suatu sistem informasi yang dirancang guna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Ada beberapa karakteristik dalam manajemen sistem informasi. Yang pertama, beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yaitu pada lingkungan yang sudah mengetahui atau sudah jelas mengetahui hal-hal seperti berikut secara jelas dan tegas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kemudahan biaya. Yang ketiga, menyediakan laporan dan kemudahan akses dalam pengambilan keputusan tapi tidak secara langsung. Tujuan utama manajemen sistem informasi. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data yang maknanya itu mengumpulkan sebuah informasi ataupun data-data yang terkait. Nah, yang kedua itu mengelola data. Mengolah data dari data-data informasi yang telah dikumpulkan, kemudian dikelola mana data-data yang diperlukan serta informasi apa yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu menyajikan informasi. Nah, di sini setelah tadi mengumpulkan dan mengolah, kemudian data-data tersebut serta informasi tersebut kemudian diinformasikan, disajikan kepada khalayak. Kemudian itu kita masuk manfaat-manfaat penerapan manajemen sistem informasi yang mencakup 5 hal. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pada bidang tertentu. Yang kedua itu memudahkan pihak manajemen dalam mengerjakan tugas, perencanaan dan pengarahan serta pengawasan hingga pengeledasian kerja kepada pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang sistem yang dijalankan. Yang keempat itu menekankan pengeluaran biaya terutama dalam mengelola bisnis. Yang kelima itu mendongkrak produktivitas kerja karyawan sesuai kemampuannya. Jenis-jenis manajemen sistem informasi. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa jenis yang lahir demi memberikan manfaat yang diinginkan. Jenis sistem informasi manajemen seringkali digunakan oleh perusahaan ataupun instansi pemerintah. Berikut ialah beberapa jenis sistem informasi manajemen. Yang A, supply chain management. Jenis ini sering digunakan oleh perusahaan yang mempunyai data saling terhubung. Dengan sistem ini, perusahaan akan lebih mudah mengontrol operasional. Yang B, office automation system. Sistem ini memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari. Contohnya ialah surat elektronik untuk memberikan deskripsi produk kepada calon pelanggan. Sistem ini seringkali dikatakan dapat mendukung kantor tanpa kertas atau paperless. Yang C, enterprise resource planning. Jenis ini paling sering dipakai perusahaan besar untuk mengelola dan mengontrol seluruh unit untuk memaksimalkan waktu secara efisien. Yang D, knowledge work system. Jenis ini digunakan untuk memudahkan perusahaan membagi informasi maupun pengetahuan secara terintegrasi ke seluruh perusahaan. Alhasil, seluruh karyawan atau pekerja dapat mengakses informasi tersebut dan membantu bidang pekerjaan yang sedang dilakukan.
Yang E, ada Executive Support System. Sistem ini digunakan para manajer senior untuk menangani permasalahan strategis dan pergerakan jangka panjang, baik pada perusahaan maupun pada lingkungan eksternal. Yang F, Informatics Management System. Jenis ini dapat membantu pekerjaan manusia dalam proses pengambilan keputusan, karena sistem jenis ini menggabungkan program komputer dengan sekumpulan informasi dan data milik perusahaan, sehingga keputusan dapat dibantu dengan sistem informasi manajemen. Yang G, Expert System dan Artificial Intelligence. Jenis ini dikenal sebagai sistem informasi yang paling canggih, karena didukung dengan kemampuan kecerdasan buatan. Perusahaan bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh karyawan yang profesional di bidangnya saja. Yang H, ada Decision Support System. Jenis ini berguna untuk membantu manajer perusahaan dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan tertentu. Melalui pengaplikasian jenis ini, keputusan yang dihasilkan akan jauh lebih akurat. Yang I, ada Transaction Processing System. Sistem ini adalah sistem pemrosesan yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah batch processing, yaitu transaksi ditumpuk terlebih dahulu, kemudian diprosesnya belakangan. Yang kedua ada online processing, yaitu transaksi diproses pada saat itu juga. Yang J, ada Group Decision Support dan Computer Support Collaborative Work System. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen ini mirip dengan Decision Support System. Yang membedakan keduanya adalah sistem ini menjurus kepada solusi untuk kegiatan berbasis kelompok, sedangkan Decision dia lebih ke berbasis individu. Sistem ini mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Dengan begitu, perusahaan dapat mengambil keputusan dalam skala besar dengan lebih cepat dan akurat.